Simanjuntak dengan NIM 23 1220 1151. Saya Sofran Simanjuntak dengan NIM 23 1201 213. Di sini kami akan membahas sebuah materi tentang pemanfaatan jasa lingkungan hutan, lebih tepatnya tentang pariwisata dan keindahan alam di Bukit Lawang di Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan yang diampu oleh Profesor Dr. W.R. Agus Purwoko, Esut MSI IPU. Saat ini kita akan membahas salah satu potensi terbesar sumber daya hutan di Sumatera Utara, yaitu jasa lingkungan, tepatnya pariwisata alam dan keindahan alam. Fokus ini adalah kawasan Bukit Lawang yang menjadi gerbang utama menuju Taman Nasional Gunung Leuser, sekitar 86 km di sebelah barat laut Kota Medan. Kawasan ini dikenal secara global sebagai habitat kunci bagi orangutan Sumatera dengan nama latin Pongo abeli. Jasa hutan yang ditawarkan di sini bukan kayu, melainkan pengalaman, udara bersih, dan kesempatan melihat keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Inilah potensi ekonomi tersembunyi dari hutan kita. Mari kita bedah aspek ekonomi dari jasa pariwisata ini. Potensi utama adalah adanya spesies kunci, yaitu orangutan Sumatera, yang menjadikannya destinasi ekowisata kelas dunia. Nilai ekonomi yang dihasilkan bersumber dari kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Penggunaan jasa hutan di sini meliputi penjelajahan hutan atau jungle trekking, pengamatan satwa liar, dan penyewaan fasilitas akomodasi. Setiap kegiatan ini memiliki nilai ekonomi yang terukur. Misalnya biaya masuk Taman Nasional Gunung Leuser, tarif pemandu wisata berlisensi, hingga biaya menginap di guest house lokal. Nilai ekonomi jasa pemandu sangat tinggi karena pemandu tidak hanya menawarkan rute, tetapi pengetahuan tentang ekosistem dan konservasi. Pasar dari jasa ini sangat spesifik. Mereka adalah turis minat khusus yang rela membayar mahal demi pengalaman dan otentik dan bertanggung jawab. Kelestarian hutan itu sendiri adalah aset utama, karena jika hutan rusak, daya tarik ekonomi ini akan hilang total. Kontribusi jasa hutan ini terhadap perekonomian wilayah sangat signifikan, terutama bagi masyarakat di sekitar buffer zona TNGL, seperti Desa Bukit Lawang. Manfaat ini menciptakan ekonomi sirkular di tingkat lokal. Para pihak yang mendapat manfaat ekonomi: pertama, masyarakat lokal yang menjadi pemandu, pengelola penginapan, pemilik warung makan, dan penjual souvenir. Kedua, pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara, melalui restribusi dan pajak pariwisata. Ketiga, lembaga konservasi yang mendapatkan fee konservasi dari tiket masuk dan mendanai patroli dan penelitian. Dampak pada pendapatan dan kesejahteraan nyata terlihat. Alih-alih merambah hutan untuk kayu, masyarakat kini punya inisiatif ekonomi untuk menjaga kelestarian hutan. Pendapatan dari pariwisata jauh lebih stabil dan berkelanjutan dibanding dari penebangan liar. Ketika hutan sehat, orang hutan terlihat dan wisatawan datang. Ini adalah model ekonomi yang membuktikan bahwa konservasi adalah pembangunan. Untuk memastikan manfaat SDH ini semakin besar dan berkelanjutan, ada beberapa saran kunci kepada pemerintah daerah dan pengelola kawasan. Tingkatkan kualitas infrastruktur tanpa merusak estetika alam. Lakukan sertifikasi pemandu secara berkala dan menjaga standar pelayanan dan etika konservasi. Kepada masyarakat umum dan calon wisatawan, lakukan pariwisata bertanggung jawab. Pilih pemandu yang berlisensi, jaga jarak, aman dari satwa. Jangan tinggalkan sampah dan pastikan uang yang Anda belanjakan benar-benar sampai ke tangan masyarakat lokal yang berdedikasi menjaga hutan. Dengan memilih ekowisata, Anda dalam berinvestasi dan konservasi. Ekowisata orang hutan di Bukit Lawang adalah contoh nyata bahwa hutan yang berdiri tegak ataupun hutan lestari memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dan berkelanjutan dibandingkan hutan yang ditebang. Konservasi adalah proyeksi ekonomi jangka panjang kita. Demikian penjelasan mengenai potensi dan manfaat ekonomi jasa lingkungan hutan di Sumatera Utara. Mari kita jaga bersama hutan kita, karena hutan adalah masa depan kita. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oke, sekian pembahasan dari materi yang kami bawa. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. See you in the next video.